Pernahkah sahabat Ayu merasa bingung harus fokus di platform mana? Apakah sebaiknya aktif di TikTok karena viral atau justru LinkedIn supaya terlihat profesional? Nah, memilih platform media sosial itu ibarat memilih panggung untuk tampil. Setiap panggung punya penonton yang berbeda, gaya komunikasi yang berbeda, bahkan aturan main yang berbeda pula. Halo sahabat Ayu, saya Diah Natalisa. Di episode kedua mini-seri Social Media Strategy for Brand Building, kita akan bahas bagaimana menempatkan brand Anda di panggung yang paling tepat agar pesan Anda tidak hanya terdengar tapi juga didengar oleh orang yang benar. Sebelum kita menentukan di mana brand Anda harus hadir, penting untuk memahami karakter masing-masing platform. Mari kita bahas 4 platform utama yang paling banyak digunakan oleh brand di Indonesia. Pertama, Instagram. Visual yang menggugah emosi. Instagram adalah platform yang berpusat pada visual storytelling. Gambar, video pendek, dan desain menjadi elemen utama yang membentuk persepsi audiens. Instagram cocok untuk brand yang ingin membangun citra gaya hidup, lifestyle brand, seperti Something atau Traveloka yang menggunakan visual konsisten dan tone warna yang khas. Namun, agar efektif, Instagram menuntut konsistensi dalam gaya dan frekuensi. Yang kedua, TikTok, kreativitas dan kecepatan. TikTok berfokus pada keaslian dan spontanitas. Di sini audiens lebih menghargai kreativitas daripada kesempurnaan visual. Banyak brand yang sukses karena mampu beradaptasi dengan tren tanpa kehilangan identitas. Contohnya, Wardah Beauty yang mengemas pesan edukasi menjadi video singkat yang ringan dan relatable. TikTok adalah ruang untuk bereksperimen dan mendekatkan brand secara emosional, terutama dengan generasi muda. Yang ketiga, LinkedIn, profesionalisme dan kredibilitas. LinkedIn adalah tempat untuk membangun kepercayaan. Ia bukan tentang hiburan, tetapi tentang value dan juga insight. Brand seperti Gojek dan Telkom Indonesia menggunakan LinkedIn untuk berbagi kisah inovasi, budaya kerja, dan tanggung jawab sosial yang menciptakan kesan profesional dan visioner. Jadi, jika tujuan Anda adalah untuk membangun thought leadership atau reputasi bisnis, inilah panggung terbaiknya. Yang keempat, YouTube, edukasi dan cerita mendalam. YouTube adalah rumah bagi konten yang berdurasi panjang. Di sini, brand bisa menjelaskan nilai dan juga cerita secara mendalam.
seperti yang dilakukan Ruang Guru dan Grab Indonesia melalui serial mini edukatif dan kampanye sosial. Kunci sukses di YouTube adalah kualitas narasi dan konsistensi. Ia bukan sekedar tempat menampilkan iklan, tetapi wadah untuk membangun trust yang berkelanjutan. Sahabat Ayu, setelah mengenal karakter setiap platform, langkah berikutnya adalah menentukan di mana brand Anda sebaiknya fokus. Berikut 3 langkah strategis yang bisa sahabat Ayu terapkan. Langkah pertama, pahami di mana audiens Anda berada. Tidak semua platform cocok untuk semua orang. Misalnya, mahasiswa dan profesional muda banyak aktif di Instagram dan TikTok. Sementara para eksekutif dan pelaku B2B lebih sering membangun jejaring di LinkedIn. Analisis data demografis audiens Anda, mulai dari usia, lokasi, hingga minat mereka. Platform terbaik bukan yang paling ramai, tapi yang paling relevan. Langkah kedua, sesuaikan format konten dengan karakter brand. Setiap platform punya bahasa komunikasi sendiri. Jika brand Anda berfokus pada inspirasi dan edukasi, YouTube dan LinkedIn bisa menjadi panggung yang ideal. Jika ingin membangun kedekatan emosional dan gaya hidup, Instagram dan TikTok lebih efektif. Jangan memaksakan konten serius di TikTok atau konten ringan di LinkedIn, karena konteks sangat menentukan persepsi audiens Anda. Langkah ketiga, sesuaikan dengan kapasitas sumber daya. Ini hal yang sering terlupakan. Mengelola banyak platform sekaligus membutuhkan waktu, tim, dan juga tentunya anggaran. Daripada hadir di 5 tempat tapi tidak optimal, lebih baik fokus di 2 atau 3 platform dan lakukan dengan kualitas yang tinggi. Konsistensi selalu lebih berharga daripada sekedar keberadaan. Mari kita lihat contoh brand Indonesia yang mampu memanfaatkan berbagai platform dengan karakter yang berbeda. Tokopedia. Tokopedia membangun brand awareness lewat YouTube dengan iklan inspiratif dan serial edukatif. Di Instagram, mereka menonjolkan campaign visual dan promosi event. Sementara di Twitter atau X, mereka menjaga kedekatan dengan audiens melalui gaya komunikasi yang ringan dan interaktif. Begitu juga dengan Gojek. Di LinkedIn, Gojek tampil sebagai perusahaan teknologi dengan nilai sosial. Di TikTok, mereka hadir dengan konten yang lucu dan humanis dari kisah para driver. Strategi multiplatform seperti ini berhasil karena setiap platform digunakan sesuai keunggulannya masing-masing, bukan dipaksakan untuk menjadi sama. Itulah seni dalam memilih panggung, memahami bahwa setiap audiens, setiap ruang, dan setiap pesan punya wadah terbaiknya. Jadi sahabat Ayu, dalam dunia media sosial, keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa banyak platform yang digunakan, melainkan
seberapa tepat Anda memilih dan mengelolanya. Ketika brand hadir di tempat yang sesuai dengan pesan yang tepat dan gaya yang konsisten, audiens tidak hanya akan melihat, tetapi mereka juga akan percaya. Di episode berikutnya kita akan melangkah ke tahap praktis. Bagaimana membuat kalender konten agar strategi Anda lebih terukur dan tentunya konsisten. Sahabat Ayu, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini jika sahabat Ayu merasa bermanfaat. Karena di dunia digital, yang penting bukan hadir di mana-mana, tetapi hadir dengan makna dan di tempat yang tepat. Saya Diah Natalisa. Sampai jumpa di episode berikutnya dari miniseri Sosial Media Strategi for Brand Building.